Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Kita lanjutkan kembali membaca kitab Majalis Syahri Ramadan al-Mubarak karya Syekh Dr. Shalih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullah taala. Sekarang kita baca majlis yang ke-17 ya. Judulnya fi fadli salati tarawih wa tahajjudi fi syahri Ramadan, yaitu mengenai keutamaan salat tarawih dan salat tahajud pada bulan Ramadan. Qala Syekh hafizahullah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Segala puji hanya milik Allah, salawat beserta salam atas Rasulullah. Wa ba'du, fasalatu tarawih min khasaisi syahri Ramadan. Setelah memuji Allah Subhanahu wa taala dan mengucapkan salawat dan salam ke atas Rasulullah SAW, maka Syekh berkata, fasalawatu tarawih min khasaisi syahri Ramadan, bahwa salat tarawih itu termasuk di antara keistimewaan bulan Ramadan. Jadi salat tarawih termasuk di antara keistimewaan bulan Ramadan. Wahya sunnatun muakkadatun, dan dia hukumnya adalah sunnah muakkadah. Bal hiya akadus sunani, bahkan ia merupakan salat sunnah yang paling ditekankan. Jadi hukum salat tarawih itu adalah sunnah muakkadah, bahkan dia merupakan sunnah muakkadah yang paling ditekankan. Waqad fa'alaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi ashabihi layali min Ramadan, dan sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengerjakannya dengan para sahabatnya selama beberapa malam dari bulan Ramadan. Jadi Nabi SAW telah mengerjakan salat tarawih ini selama beberapa malam dengan para sahabat. Yusalli wa hum yusalluna wara'ahu, beliau salat dan mereka para sahabat salat di belakang beliau. Nabi SAW salat dan para sahabat salat di belakang beliau sebagai makmum ya. Summa innahu takhallafa anhum fi akhir lailah, kemudian sesungguhnya Nabi SAW absen dari mereka, takhallafa, absen dari mereka, fi akhir lailah, pada malam yang terakhir. Khasyata an tufrada alaihim, karena khawatir salat tarawih tersebut diwajibkan atas mereka. Jadi demikian sejarah salat tarawih di masa Rasulullah SAW ya. Nabi SAW pernah mengerjakan salat tarawih beberapa malam dengan para sahabat. Kemudian pada malam yang terakhir, setelah beliau mengerjakan 3 atau 4 malam, pada malam yang terakhir beliau absen, tidak salat dengan para sahabat, tidak salat berjamaah dengan tidak salat tarawih berjamaah dengan para sahabat. Kenapa? Khasyata an tufrada alaihim, khawatir salat tersebut diwajibkan atas mereka. Jadi Rasulullah SAW tidak hadir di masjid untuk mengerjakan salat tarawih dengan para sahabat di malam yang terakhir, yaitu khawatir salat tarawih diwajibkan atas mereka. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam law dawama ala hadza wa lam yatrukhu lasara fardhah, karena sesungguhnya Nabi SAW kalau beliau terus-menerus dalam keadaan seperti ini, yakni terus-menerus mengerjakan salat tarawih berjamaah dengan para sahabat, wa lam yatrukhu, dan beliau tidak meninggalkannya, lasara fardhah, maka dia akan menjadi salat wajib. Jadi Nabi SAW sangat pengasih kepada umatnya. Makanya Rasulullah SAW tidak hadir di masjid untuk mengerjakan salat tarawih berjamaah dengan para sahabat, karena Nabi SAW apabila telah mendawamkan sesuatu, maka dia menjadi sesuatu yang wajib. Fatakhallafa anhum min ajli an ya'lamu annaha laysat faridatan, maka beliau absen dari mereka untuk mengerjakan salat tarawih berjamaah di masjid, min ajli an ya'lamu, supaya mereka mengetahui, annaha laysat faridah, bahwasanya salat tarawih itu bukan wajib. Wa innama hiya sunnatun muakkadah, sesungguhnya ia hanya sunnah muakkadah. Jadi Nabi SAW absen dari mereka untuk mengerjakan salat tarawih berjamaah di masjid, supaya apa? Supaya mereka mengetahui bahwa dia bukan wajib hukumnya untuk dikerjakan, tetapi hukumnya adalah sunnah muakkadah. Wa hiya min khasaisi syahri Ramadan, dan ia hanya ada dan dia merupakan salah satu kekhususan dari bulan Ramadan. Salat tarawih itu hanya ada pada bulan Ramadan.
Wa takuna salatu tarawih fi awalil lail. Dan salat tarawih itu ada pada awal malam. Fa iza ja'atil ashrul awakhiru fa innahum yaziduna tahajjudan fi akhiril laili. Apabila telah datang 10 hari yang terakhir, maka sesungguhnya mereka menambahkan salat tahajud pada akhir malam. Jadi salat tarawih itu termasuk salat malam, tapi dikerjakan secara berjamaah, dan itu termasuk di antara kekhususan bulan Ramadan, ya. Kemudian para sahabat dan generasi terdahulu mereka ya menambah tahajud di akhir malam, ya. Itu mereka menambah tahajud di akhir malam. Kapan itu? Kalau sudah masuk 10 hari terakhir Ramadan, ya. Supaya apa? Liyatimma lahum ihya'ul lail, supaya sempurna menghidupkan malam bagi mereka. Jadi mereka ketika masuk 10 hari terakhir Ramadan, samping mereka mengerjakan salat tarawih, mereka juga mengerjakan salat tahajud, ya, supaya sempurna makna menghidupkan malam dengan salat itu bagi mereka. Wa inna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana fil 20 al-awwal yusalli wa yanam. Sesungguhnya Nabi SAW pada 20 hari pertama bulan Ramadan beliau solat dan tidur. Nabi SAW pada 20 hari pertama bulan Ramadan beliau ya pada malam hari solat dan juga tidur. Fa iza ja'atil ashrul awakhiru syammara wa shaddal mi'zar wa ayqaza ahlahu. Apabila datang 10 hari terakhir Ramadan, maka beliau menyingsingkan lengan baju, syammara artinya maksudnya bersungguh-sungguh. Wasyaddal mi'zar, beliau mengencangkan ya ikat pinggangnya, yaitu sarungnya. Wa ayqaza ahlahu, dan beliau membangunkan keluarganya. Wa fi riwayatin wa ahyal laila kullahu, dalam sebuah riwayat dikatakan dan beliau menghidupkan malam semuanya dengan salatnya. Wa fi riwayatin falam yazuq ghamdan, dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa beliau tidak tidur sama sekali, ya. Jadi pada 10 hari terakhir Ramadan itu Nabi SAW bersungguh-sungguh beribadah. Beliau mengencangkan sarungnya, yakni beliau bersungguh-sungguh beribadah, dan sebagian ulama mengatakan tafsirnya adalah beliau tidak menggauli istri beliau. Kemudian apa lagi dilakukan oleh Nabi SAW? Wa ayqaza ahlahu, beliau membangunkan keluarganya untuk sholat malamnya. Dan beliau tidak tidur sebagaimana dikatakan dalam riwayat, ya, falam yazuq qamda, beliau tidak merasakan tidur sama sekali. Walhasil anna salat tarawih sunnatun muakkadatun. Kesimpulannya bahwa salat tarawih itu hukumnya adalah sunnah muakkadah. Jadi salat tarawih itu hukum mengerjakannya adalah sunnah muakkadah, bukan wajib, tapi sunnah muakkadah. Tuf'alu jama'atan fil masajid, dikerjakan secara berjamaah di masjid-masjid. Jadi salat tarawih itu hukum mengerjakannya adalah sunnah muakkadah dan dikerjakan secara berjamaah di masjid-masjid. Wala yanbaghi lil muslimi an yatakhallafa anha aw yatrukaha, dan tidaklah patut bagi seorang muslim untuk absen darinya atau meninggalkannya. Jadi seorang muslim tidak sepatutnya absen dari mengerjakan salat tarawih atau meninggalkannya. Tidak sepatutnya dia meninggalkannya. Li'annahu yafutu alaihi khairun katsir. Kenapa seorang muslim sepatutnya tidak meninggalkan salat tarawih? Ya, li'annahu yafutu alaihi khairun katsir, karena banyak sekali kebaikan yang akan hilang dari dia, akan luput dari dia. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang mengisi malam-malam bulan Ramadan dengan qiyam, dengan salat malam, dengan dasar iman dan ihtisab. Ihtisab itu mengharapkan pahala dari Allah SWT. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, maka diampuni baginya apa yang telah terdahulu dari dosanya. Barang siapa yang mengisi malam-malam bulan Ramadan dengan salat malam, dengan dasar keimanan, ya, dan juga dengan dasar mengharapkan pahala dari Allah SWT, maka akan diampuni dosanya yang telah berlalu, maksudnya dosa-dosa kecil, ya. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan Nabi alaihi salatu wassalam juga bersabda,
man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang mengisi malam qadar dengan ibadah, dengan salat, ya, imanan wa ihtisaban, dengan ya dasar iman dan ihtisab, maka diampuni apa yang telah terdahulu dari dosanya. Jadi barang siapa yang mengisi malam-malam bulan Ramadan dengan salat, dengan dasar iman dan ihtisab, maka diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Barang siapa yang mengisi malam qadar dengan salat, dengan dasar iman dan ihtisab, maka diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Wa lailatul qadri ghairu muayyanatin fi lailatin min layali Ramadan. Malam qadar itu tidak ditentukan ya pada satu malam tertentu dari malam-malam bulan Ramadan. Jadi malam qadar itu tidak ditentukan di malam keberapakah dia, tidak ditentukan, ya. Faqulu lailatin yuhtamalu annaha hiya lailatul qadri. Maka dengan demikian, maka setiap malam memungkinkan saja dia merupakan malam qadar. Jadi malam qadar itu tidak ditentukan secara pasti malam keberapa. Dengan demikian, maka bisa saja malam qadar itu ada pada setiap malam, ya, ada pada setiap malam. Dimungkinkan, ya. Jadi malam yang mana saja dari bulan Ramadan ini bisa saja itu merupakan malam qadar, ya. Fa iza qama jami'al layali Ramadan, jika dia ya mengisi semua malam-malam bulan Ramadan dengan salat, fa innahu yutmanu annahu qad qama lailatul qadri, maka dijamin bahwa dia telah mengisi mengisi malam qadar dengan ibadah, ya. Siapa yang mengisi semua malam bulan Ramadan ini dengan salat, ya, maka dijamin dia pasti telah mengisi malam qadar dengan ibadah, dan pahalanya jelas, ya, bahwa barang siapa yang mengisi malam qadar dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan salat, maka ya diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu, ya. Wa yahsulu ala qiyami ramadhani kullihi, maka dia telah memperoleh juga memperoleh pahala mengisi bulan Ramadan secara keseluruhan dengan ibadah, dengan salat, ya. Wa yahsulu ala qiyami lailatul qadri, dia juga telah memperoleh pahala mengisi malam qadar dengan ibadah. Ini kalau orang yang mengisi semua malam bulan Ramadan ini dengan ibadah, dengan salat malam, maka dia telah dikatakan sebagai orang yang mengisi bulan Ramadan semuanya dengan ibadah, dan juga dia dikatakan sebagai orang yang telah mengisi malam qadar dengan ibadah, ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi SAW bersabda, man qama ma'al imami hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lailah. Barang siapa yang solat malam bersama imam sampai dia selesai, maka dituliskan baginya pahala solat semalam suntuk, ya. Barang siapa yang berdiri bersama imam sampai imam selesai solat, maksudnya dia ikuti imam dari awal sampai akhir, ya, maka dituliskan baginya pahala solat malam semalam suntuknya. Fa hadza mimma yu'akkidu 'ala al-muslimi an yahdura salat tarawih min awwaliha ila akhiriha fi kulli layali Ramadan. Inilah di antara yang menguatkan bagi seorang muslim untuk menghadiri salat tarawih dari awal sampai akhir pada setiap malam bulan Ramadan. Jadi hadis ini, barang siapa yang berdiri bersama imam sampai selesai, maka dituliskan baginya salat semalam suntuk. Itu di antara hadis yang menekankan agar seorang muslim menghadiri salat tarawih, ya, dari awal sampai akhir pada setiap malam bulan Ramadan. Wa salatut tahajjudi fil ashr al-awakhir, juga dianjurkan untuk menghadiri salat tahajud di 10 hari terakhir. Li ajli an yahsula ala hadha as-sawabil azim, ya, li ajli an yahsula ala hadha as-sawabil azim, supaya dia memperoleh pahala yang besar ini, ya. Jadi anjurkan juga mengerjakan, ya, solat pada 10 hari terakhir bulan Ramadan, salat tahajud, supaya dia memperoleh pahala yang besar, ya. Wala yahrimu nafsahu min hadha as-thawab allazi huwa ahwaju ma yakunu ilaihi ziyadatan fi hasanatihi wa takfiran li sayyi'atihi. Janganlah seseorang, ya, menghalangi dirinya, ya, dari pahala yang ia
ya sangat memerlukannya sebagai tambahan pada kebaikannya dan untuk menutupi dosa-dosanya. Jangan sampai seseorang itu tidak bersemangat untuk mengerjakan ya sholat tahajud ini ya pada 10 hari terakhir bulan Ramadan, karena dia sangat memerlukan pahala, karena dia sangat memerlukan tambahan pahala. Sebagai apa? Sebagai tambahan untuk pahalanya dan untuk menutupi dosa-dosanya. Wa katsirun minas salafi as-salihin ma ijtihadihim fil a'mali salihah maka yatrukuna salat at-tarawih wa salat at-tahajjud ma'al imam. Dan banyak di antara salafus salih ya, walaupun mereka bersungguh-sungguh dalam mengerjakan amal saleh, mereka tidak pernah meninggalkan salat tarawih dan salat tahajud bersama imam. Banyak ya orang-orang dari kalangan salaf, dari kalangan sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in dan imam-imam terdahulu, meskipun mereka adalah orang-orang yang bersungguh-sungguh dalam mengerjakan amal soleh ya, mereka juga tidak pernah meninggalkan salat tarawih dan salat tahajud bersama imam. Li'annahum ya'lamuna ma fi zalika minal ajri, karena mereka mengetahui pahala apa yang terdapat dalam hal demikian, dalam salat tarawih dan salat tahajudnya. Fakanu yusalluna tarawih, mereka mengerjakan salat tarawih, wa yusalluna fi akhiril laili tahajjuda, dan mereka juga mengerjakan salat tahajud di akhir malam ya. Wa kanu yutiluna al-qiyam, mereka memanjangkan berdiri, yakni memanjangkan bacaan Al-Qur'anul Karim sehingga berdirinya sangat lamanya. Hatta ruya annahum kanu ya'tamiduna 'ala al-'isiyyi min tulil qiyam, sampai-sampai diriwayatkan bahwa mereka bertumpu ya ke tongkat karena lamanya mereka berdiri. Jadi orang-orang salaf saleh itu mereka ya benar-benar bersungguh-sungguh mengerjakan salat tarawih dan salat malam ya. Mereka berdiri sangat lama ya dalam salat malam ya, sampai diriwayatkan dari mereka bertumpu pada tongkat karena saking lamanya mereka berdiri ya. Wa kanu yarbituna al-hibala baina sawari, dan mereka mengikatkan tali antara tiang-tiang masjid. Wa yata'allaquna biha min tulil qiyam, dan mereka bergantung ke tali tersebut karena disebabkan oleh lamanya imam berdiri ya. Kalau sekarang ya sholat sebentar ya, mungkin imamnya diprotes ya, besoknya nggak hadir lagi. Kalau zaman dahulu tidak seperti itu para salaf ya. Mereka saking lamanya imam berdiri, mereka ya bertumpu kepada tongkat, bahkan mereka bergantungan ke tali yang mereka ikatkan antara tiang-tiang masjid, karena ya saking lamanya imam berdiri, mereka sabar ya mendengarkan bacaan imam ya. Wa kanu la yansarifuna illa 'indal fajr, mereka tidak pulang ya kecuali ketika sudah masuk waktu fajar ya. Hatta innahum yakhshawna an yafutahumus sahur ya, atau an yafutahum as-suhur ya. Sampai-sampai mereka itu khawatir ya mereka ketinggalan untuk makan sahur ya. Kullu hadza min hirsihim radhiyallahu anhum ala tahsili khairati hadza syahri. Semua ini termasuk di antara keinginan mereka yang sangat kuat radhiyallahu anhum untuk memperoleh pahala-pahala pada bulan ini, pada bulan Ramadannya. Ya, mereka pulang ke rumah itu menjelang sahur ya, bahkan hampir-hampir mereka itu khawatir tidak sempat makan sahur karena saking lamanya mereka sholat di masjid ya. Ma'amahum alaihi minal ijtihad fi tulis sana ya, jangan dibayangkan mereka itu hanya bersungguh-sungguh ibadah sepanjang bulan Ramadan, tidak. Mereka juga orang-orang yang bersungguh-sungguh beribadah pada sepanjang tahun, tapi ketika masuk bulan Ramadan mereka benar-benar mempergunakannya untuk beribadah kepada Allah SWT ya. Amma nahnu, adapun kita ini, fa indana taqsirul katsir wal kasal al katsiru fi tulis sana. Adapun kita, maka kita ini adalah orang-orang yang punya at-taqsir ya, kelemahan yang sangat banyak, kemalasan yang sangat banyak sepanjang tahun ya. Kita pada zaman sekarang ini, kata Syekh, ada kelemahannya, ada keterbatasannya, kekurangannya ya, dan juga kemalasan yang sangat banyak sepanjang tahunnya. Fa iza atba'na ramadhana baqiyat asy-syuhuri bil kasal wal khumul famaza nastafid. Jika bulan Ramadan ini kita ya ikutkan dengan bulan-bulan yang lain dengan kemalasan ya, famaza nastafid, lalu apa yang akan kita peroleh jika di bulan Ramadan ini saja kita
masih tetap bermalas-malasan beribadah sebagaimana bulan-bulan yang lain, lalu apa yang akan kita peroleh dari pahala pada bulan Ramadan ini? Fayam bagi lil muslimi an la tafutuhu hazihi layali. Maka patut bagi seorang muslim agar malam-malam ini tidak berlalu begitu saja dari hadapannya. Ma fi salati tarawih fi hadzal waqti min at-takhfif. Apalagi ya apa yang ada pada salat tarawih pada waktu ini ya min at-takhfif berupa takhfif yaitu meringankan, wa taqlili rakaat dan mensedikitkan rakaat. Ya, jadi kita enggak patut bermalas-malasan untuk beribadah, terutama salat tarawih dan salat tahajud pada bulan Ramadan di masa kita sekarang ini. Kenapa? Ya, karena ya salat sudah diringankan, bacaannya enggak selama pada masa salaf dahulu dan juga rakaatnya tidak banyak ya. Kullu zalika min ajli targhibil ma'mumin fil hudur lil hudur. Semua itu ya bacaannya diringankan, yakni enggak panjang bacaannya, pendek-pendek saja. Kemudian rakaatnya sedikit, semuanya itu untuk mendorong para makmum untuk hadir mengerjakan solat di masjidnya. Wa ma'a hadza yatakhallaful katsir. Meskipun begitu, banyak orang yang tetap absen. Wa ma hadza illa hirmanun wa ghalabatun lil ghaflah. Dan ini tidak lain karena hirman, yaitu dia tidak ingin ya dirinya memperoleh pahala dan juga kemenangan bagi kelalaian, kelengahan. Kenapa orang tetap tidak mau hadir ke masjid padahal ya bacaannya tidak panjang, kemudian juga bacaan tarawih tidak panjang, kemudian juga rakaatnya tidak banyak. Itu tidak lain adalah apa? Karena dia tidak ingin memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya, pahala. Karena kelalaian telah bercokol dalam diri kebanyakan orangnya. Fa ayu faidatil lil insani annahu yansarif wa yatruku ya salat tarawih wa tahajjud. Lalu apa yang diperoleh oleh seseorang dari faidah jika dia ya pergi dan meninggalkan salat tarawih dan salat tahajud? Orang buru-buru mau mau selesai salat tarawih. Lalu kalau mereka sudah selesai, mereka mau apa? Ya, apa yang mereka mau kerjakan? Summa yazhab, kemudian dia pergi, imma ila qil wa qal, kemudian dia mungkin ngobrol ngalor ngidul sana sini yang tidak membawa faedah. Wa imma ila tam'in dunya, mungkin juga dia pergi untuk memperoleh sesuatu yang duniawi. Wa imma ila ghairi zalik, ataupun melakukan yang lainnya. Masa yastafidu min hayatihi, apa yang akan dia peroleh dari manfaat dari kehidupannya ini? Wa amamuhu jannatun wa nar, sedangkan di hadapannya ada surga dan neraka. Wa amamuhu hisabun wa amamuhu akhtar, di depannya ada hisab, di depannya ada bahaya-bahaya yang menantinya. Wa mahalik, kehancuran-kehancuran. Wa mawazin, dan juga timbangan amal soleh. Tatishu bizzarrat, yang bisa melesat dengan amal kecil meskipun sebesar zarrah, sebesar semut kecil ya. Wa amamuhu sahaifu a'mal, di depannya ada lembaran-lembaran catatan amalnya. Tuktabu fiha jami'u a'malihi, semua amalnya dituliskan di dalamnya. Wa tu'ta iyyahu yaumal qiyamah, dan lembar-lembar tersebut akan diberikan kepadanya pada hari kiamat. Yaqra'uha wa yuhasibu nafsahu 'alaiha, ya, dia akan membacanya, dia akan menghisab dirinya ya atas amal-amal tersebut ya. Jadi kenapa orang ya masih malas-malasan beribadah ya, mengerjakan salat tarawih ataupun salat tahajud pada bulan Ramadan ini? Kalau mereka ya buru-buru mau selesai salatnya, mereka mau apa? Ya mungkin ngobrol, mungkin nonton, mungkin makan, mungkin juga tidur dan sebagainya ya. Kalau manusia mengabaikan kesempatan yang luar biasa ini, apa yang bisa dia kerjakan dari amal soleh ya? Sedangkan di hadapan matanya ada surga, ada neraka, ada hisab, ada bahaya, ada ya timbangan amal, ada ya lembaran-lembaran amal yang semua perbuatannya dituliskan di situ ya, dan dia akan membaca lembaran-lembaran amalnya itu pada hari kiamat ya, dan dirinya akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Oleh sebab itu orang hendaknya memanfaatkan waktu bulan Ramadan ini dengan mengerjakan solat ya pada malam hari ya. Jangan hanya puasa saja, tapi juga mengerjakan solat pada malam hari. Solat tarawih, solat tahajud, solat witir dan sebagainya.
al-insanu amamahu makhatir. Manusia itu di depannya ada ya peristiwa-peristiwa yang membahayakan. Wa amamuhu mahalik, di depannya ada ya peristiwa-peristiwa yang bisa membinasakan dia. Fa kaifa yanamu wa kaifa yaghful. Lalu bagaimana dia tidur? Lalu kenapa dia lengah ya? Kita di hadapan kita ada bahaya neraka ya. Lalu kenapa kita ya tidur? Lalu kenapa kita lengah ya? Wa kaifa yudhi'u hadhihi al-mawasim wa kaifa yudhi'u hadhihi al-mawasim al-'azimah. Lalu kenapa dia menyanyiakan musim-musim yang agung ini? Allati ja'alaha Allahu munqizan lahu minaz dzunub wal ma'asi. Sedangkan Allah telah menjadikan musim-musim tersebut sebagai penyelamat baginya dari dosa-dosa dan maksiat-maksiat. Ya, jadi jangan lengah, jangan memperbanyak tidur di bulan Ramadan. Ya, karena seseorang yang menyanyiakan musim-musim ibadah yang agung ini, dia akan merugi ya. Padahal musim-musim tersebut telah Allah jadikan sebagai penyelamat bagi seseorang dari dosa-dosa dan maksiat-maksiat. Wa munqizatan lahu minan nar. Bahkan musim-musim tersebut kalau diisi dengan ibadah, maka dia menjadi musim-musim ya yang akan menyelamatkan seseorang dari neraka. Iza huwa hafaza 'alaiha, jika dia menjaga musim-musim tersebut dengan ibadah ya. Amma iza dayya'aha wattaba'a syahawatihi wa ghafalatihi. Adapun kalau dia sia-siakan, dia ikuti ya syahwatnya. Syahwat itu adalah kesenangan-kesenangan yang disukai oleh diri, yang merupakan kesenangan-kesenangan yang bersifat material, namanya syahwat. Wa ghafalatihi, dan kalau dia mengikuti kelengahan-kelengahannya, fa innahu huwal ladzi dayya'a nafsahu, maka kalau demikian dialah yang menyanyiakan dirinya. Wala yahliku 'ala Allah illa al-halikun. Tidak ada yang binasa ya kecuali orang-orang yang memang mau membinasakan dirinya sendiri. Ya, intinya kita manfaatkan bulan yang penuh dengan berbagai macam ibadah ini dengan sebaik-baiknya. Jangan disia-siakan. Ya, manfaatkan untuk ya solat malam, untuk salat tarawih, salat tahajud, salat witir, untuk tilawah Al-Quran, dan untuk mengerjakan ibadah-ibadah yang lainnya. Nas'alullah azza wa jalla an yuwaffiqal jami' li salihil qawli wal 'amali wal ikhlas. Kita memohon kepada Allah azza wa jalla agar menuntun semuanya untuk ya perkataan yang baik, amal yang baik, dan keikhlasan. Wa an la yahrimana wa iyyakum min fadaili hadzal syahri wa ghairihi min fadailil a'mal. Dan kita juga memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah ya tidak menghalangi kita dan kalian semua dari memperoleh keutamaan-keutamaan bulan ini dan keutamaan-keutamaan amal-amal soleh yang lainnya. Wassallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Demikian pembahasan dari majlis yang ke-17 ya.